Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup cukup baik ya teman-teman, minus 0,17%, cenderung membentuk doji di area supportnya. Low hari ini ada di 6715, kurang lebih dekat dengan area support yang memang sudah kita tulis sebelumnya di area 6707. Kita spare sampai area 6700 dan hari ini closingnya cukup baik. Kalau misalnya besok kembali mengalami kenaikan, resisten terdekat di 6787. Kalau bisa breakout ada potensi ke 6800 ataupun 6856. Kalau kita lihat data di rti.co.id, setelah tertekan di awal sesi, masuk sesi 2 IHSG ditarik dan sempat hijau di mana high-nya di 6792 sebelum akhirnya kembali mengalami pelemahan. Jadi closingnya minus tipis 0,168 atau 0,17. Total transaksi 14,8 triliun dengan 168 saham naik dan 359 diantaranya mengalami penurunan. Hari ini asing masih net sell ya teman-teman. Walaupun secara volume net sell-nya sudah mulai mengecil. Jadi hari ini net sell 120,7 miliar. Sepanjang 1 minggu terakhir asing sudah net sell 2,6 T. Dan sepanjang sebulan terakhir asing sudah net sell 14,722 yang menyebabkan IHSG bisa kita lihat sepanjang Desember hanya 3 hari yang ditutup positif, di mana sisanya cenderung mengalami pelemahan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Sido. Saham Sido pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 2,03%, di mana area low-nya ada di 734. Di sini kita tuliskan area supportnya di kisaran 755 sampai 745, tapi akhirnya jebol pada tanggal 19, di mana closingnya di 740. Sebelum akhirnya kembali mampu naik ke area kisaran 755. Kalau misalnya besok melanjutkan kenaikan, ada potensi lanjut naik menuju area resisten di 770 serta menuju ke 790. Sebenarnya Sido ini membentuk inverted head and shoulders, tapi sayangnya tidak naik dengan cukup smooth ya teman-teman, dimana terjadi koreksi beberapa kali, dimana koreksinya itu menuju ke area support ataupun ke area neckline yang ada. Kalau kita masuk ke time frame 1 jam dan kita masukkan sebuah indikator MACD, maka di sini teman-teman bisa lihat jika harga setelah dia breakout dari resisten mengalami kenaikan atau mencetak high yang lebih tinggi, tetapi di area indikator malah bergerak sebaliknya. Artinya ketika saham Sido naik, indikator bergerak malah turun. Yang artinya ada pelemahan tren, di mana ada potensi kalau misalnya 745-nya jebol, ada potensi menyentuh 730 sampai 720.
Jadi kita akan melihat dua area support yang ada. Selama masih mampu bertahan di atas area 745 menjadi kesempatan yang baik untuk buy on weakness. Kalau ternyata jebol, kita akan pantau di 730 720. Tentu area support bisa digunakan sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Mika, mitra keluarga sehat. Salah satu saham yang pergerakannya masih cukup bagus, di mana hari ini naik tipis 0,98 dengan area low di 2990. Di sini memang area supportnya kita tandain di kisaran 3050 sampai area 2980 untuk area support satunya, dan untuk area support duanya kita gunakan area 2920 sampai kisaran 2890. Untuk resisten terdekat dari saham Mika ada potensi besok menyentuh area 3150. Kalau misalnya bisa breakout, bisa saja naik menuju area resisten di 3400, di mana area ini sebelumnya terjadi koreksi ya dari 3400 menuju area support yang ada. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, memang bisa kita lihat bahwa area ini adalah area support setelah sebelumnya gagal breakout juga pada perdagangan yang lalu. Dan kalau kita lihat dari monthly chart, bisa dilihat bahwa posisinya all time high ya, 3400-nya, jadi wajar ketika menyentuh all time high ada koreksi. Silahkan dipantau aja area support yang ada. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah WIM, Wismilak Inti Makmur Tbk. Kita akan gunakan time frame weekly. Saham WIM ini salah satu saham yang naik kenceng banget ya teman-teman. Di sini dia naik dari 445 sampai kisaran 900, artinya naik hampir 100%. Saham ini membentuk inverted head and shoulders beberapa waktu yang lalu sebelum breakout with volume dan ngegas kencang sekali. Targetnya udah tercapai ya, jadi wajar kalau kemudian saham WIM ini koreksi. Targetnya sendiri menuju ke 840, udah dikasih bonus naik sampai kisaran 905. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari area sini sampai area sini, bisa kita lihat bahwa sekarang ada di Fibonacci 0,5 di area 680. Kalau misalnya area ini mampu menahan daripada saham WIM, tentu ada potensi kembali menuju ke area resisten-resisten yang ada di atas, baik yang terdekat 735, 800 ataupun kembali ke area 900-an. Tapi kalau kemudian area 680 ini jebol, ada potensi saham WIM kembali turun menuju ke area 625. Di sini bisa ditandain di area 625, kita boleh spare sampai kisaran area 600 ya teman-teman. Area yang memang sudah kita tandai. Jadi silahkan dipantau area 680 kalau mampu bertahan di time frame weekly, apalagi artinya cukup kuat. Kalau misalnya jebol ada potensi turun ke 625 sampai 600. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah CTRA. CTRA hari ini ditutup kurang bagus, minus 4,5% dengan breakdown dari supportnya di 965. Sempat membuat pola yang sangat menarik, inverted head and shoulders, tapi sayangnya belum sempat breakout, sudah kembali mengalami koreksi. Kita hapus dulu analisa yang lalu. Malah kalau kita lihat sekilas dengan breakoutnya CTRA atau breakdown,
dari 965, maka ini berpotensi jadi double top, yang artinya ada potensi untuk kembali melemah bagi saham CTRA. Kalau misalnya kita ukur target penurunannya dari kisaran 1050 sampai area 965, untuk target penurunannya sebenarnya ada potensi turun sampai kisaran 875. Tapi untuk area support terdekat, kita bisa gunakan area yang ada di sini, di area 925 sampai area 910. Jadi kita akan lihat apakah area ini mampu menahan CTRA atau ternyata terus melanjutkan penurunannya untuk menyelesaikan double topnya ke area 875. Memang secara volume ketika turun, volumenya tidak terlalu besar ya teman-teman, tapi ya memang jebol support dengan closing di bawah, ya kita harus waspada juga. Jadi silahkan dipantau 910 ataupun area penyelesaian target daripada double topnya ke area 875. Saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah PNLF. PNLF salah satu saham yang sebenarnya pergerakannya sangat-sangat baik ya teman-teman, tapi sayangnya berhasil mengalami koreksi ataupun koreksinya ternyata melebihi dari area support. Di sini dia jebol area 428 dengan closing hari ini di 400 ya teman-teman. Artinya memang ada potensi untuk kembali melemah daripada saham PNLF. Kalau kita ukur memang sebenarnya ini bisa jadi cup and handle terbalik ya teman-teman, jadi inverted cup and handle, dimana ini adalah cupnya, lalu ini adalah handle-nya. Jadi kalau ngukur turun, sebenarnya turunnya bisa dalam banget, tapi kita yakin tidak mungkin turun sampai sedalam itu harusnya. Karena kalau kita ukur dari high-nya 776, turun hampir 300 poin. Kalau dari area sekarang turun 300 poin lagi, artinya bisa jauh banget ini penurunannya. Yang artinya agak sedikit sulit untuk tercapai. Walaupun kita nggak pernah tahu ya teman-teman, akankah berhasil tercapai atau enggak. Tapi kita kalau lihat dari area penurunannya sebenarnya ada potensi turun sampai 72. Tapi sepertinya tidak akan turun sejauh itu. Nggak apa-apa, kita sisain area penurunannya di 72. Dimana area support terdekat, kita bisa gunakan area yang ada di sini. Kurang lebih di area 400, 398 sampai area 380. Jadi teman-teman bisa pantau area 400 sampai 380 untuk buy on weakness daripada PNLF kalau mau trading di PNLF, ataupun kita bisa gunakan area di kisaran 332 jika kemudian area 380-nya jebol. Kalau mau stay away dulu dari saham PNLF juga tidak ada masalah, karena ada potensi melanjutkan penurunan daripada area-area yang ada. Kita tandain supportnya di 380 dan 332. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah PNBN, Bank Pan Indonesia. Salah satu saham dari grup Panin juga ya teman-teman, dimana hari ini closingnya minus 6,74%. Salah satu saham yang harusnya menyentuh area support kuatnya ya, dimana area support kuatnya bisa kita lihat dari area kisaran 1560
di 1560 sampai kisaran area 1485. Kenapa dikatakan area support yang cukup kuat? Karena beberapa waktu yang lalu sempat tertahan ketika mengalami koreksi di area support ini ya teman-teman. Jadi ketika menyentuh kembali, kita harapkan area ini kembali mampu menahan daripada penurunan. Kalaupun tidak mampu menahan, ya kita akan lihat lagi di manakah area support yang ada yang sekiranya kuat untuk menahan penurunan PNBN. Jadi kita akan pantau di area 1485 walaupun memang secara penurunan volumenya tuh cenderung kecil-kecil aja teman-teman. Tapi kalau kita mengindahkan area supportnya, walaupun volumenya kecil, dari area 2800 turun sampai 1500 jelas hampir 50%. Bukan sebuah hal yang baik. Kalau kita gunakan sebuah indikator MACD juga, teman-teman bisa lihat bahwa dari area sini bahwa harga terus mencetak high yang lebih tinggi. Jadi naik, tapi indikatornya bergerak sebaliknya. Jadi indikatornya malah cenderung melemah. Dan harusnya atau sekiranya area 1485 ini mampu menahan PNBN supaya nggak turun jauh lebih dalam. Karena kalau dari high di 2800 hari ini udah 42%, kalau lanjut turun sampai area 1485 47%, artinya lumayan signifikan. Jadi silakan dipantau aja area support yang ada. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari Sido, Mika, WIM, CTRA, PNLF, dan PNBN. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak cocok dengan analisa yang ada di sini, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.